Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari lagi dengan Rian Aprilian di sini. Saya adalah perantau asal Indonesia yang sedang tinggal di Jepang, ya tentunya sedang bekerja di Jepang. Nah, di channel ini saya khusus akan membahas tentang seputar pengalamanku kerja di Jepang, bagaimana sih kerja di Jepang tuh enak dan segala halnya lah pokoknya saya akan kupas tuntas di channel ini buat kalian yang sama-sama ingin bekerja dan tentunya tinggal di Jepang. Silahkan pantengin terus channel ini dan saya akan mengupas sekilas membahas tentang seputar kehidupanku di Jepang dan pengalamanku di Jepang, dan ini bukan apa-apa ya, semoga menjadi pertimbangan dan ilmu baru buat kalian ketika datang ke Jepang ya. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang membahas tentang keseharianku di Jepang. Keseharianku di Jepang dalam artian saya ingin membahas kayak gimana sih kerja saya di Jepang ya. Nah, saya ini merupakan pekerja dari Indonesia dengan visa TOTG atau TokoTG, yaitu di bidang pabrik pengolahan makanan yang PT saya itu ada di daerah Fukuoka ya, produksinya tentang pasta bento ya. Jadi saya ingin share kepada kalian. Jadi pertama, kalau di PT-PT Jepang tentunya disiplin itu wajib ya, disiplin. Contohnya kayak gini simpelnya. Ketika kita kerja di Jepang, mungkin saya agak sedikit terkejutnya bahwa ketika masuk ke kerja, contohnya jam 7 ya, kita masuk kerja jam 7 misalnya. Nah, kalau di Indonesia, semisal masuk jam 7, kita masuk jam setengah 7 juga kan bisa ya. Dalam artian ketika masuk itu kan biasanya langsung fingerprint ya. Nah, tetapi di Jepang enggak. Kalau di Jepang itu fingerprintnya semisal masuk jam 7, nggak boleh lambat, nggak boleh cepat. Toleransi marginnya itu semisal 5 menit sebelum jam masuk yang sudah ditentukan. Misal masuk jam 7, itu tuh kita bisa masuk ke ataupun fingerprint itu minimalnya 5 menit ya. Tetapi kalau lebih dari 7 menit sama, kita itu dimasukkan sebagai kesiangan. Maka dari itu ketika kalian nanti kerja di Jepang itu harus benar-benar siap di situ ya. Apalagi yang suka bergadang tuh ya, karena apalagi masuknya pagi, misal jam 7. Maka dari itu harus bisa memprediksikan waktunya seperti apa yang harus kalian lakukan supaya datang ke PT itu semisal minimal banget 10 menit udah nyampe di PT ya. Karena ketika masuk ke PT Jepang, khususnya di pabriknya, saya di sini akan lebih banyak meng-share tentang PT-PT di Jepang ya. Nah, 10 menit datang ke 10 menit itu datang ke pabrik, dan di situ tuh semisal ganti baju di pabrik pengolahan makanan ada baju khusus ya, yaitu kayak semisal baju kayak astronot, sering kalian lihat kan dia FYP kayak gitu kan. Nah, itu baju pelindung supaya enggak mengkontaminasi ke makanan, karena makanan-makanan di Jepang itu benar-benar steril ya, diperhatikan dari segi halnya gitu. Semisal itu kenapa pakai kayak astronot kayak gitu, untuk salah satunya menghindari jatuhan rambut dari kita gitu ya. Maka dari itu pakai full gitu. Nah, kembali lagi semisal nanti ya pas itu tuh masuk jam 7 lah. Nah, itu tuh mulai dari ganti baju itu kurang lebih memakan waktu 3 atau sampai 5 menit ya. Semisal pakai baju yang seragam kayak gitu. Belum pas masuk ke tempat kerja itu kita wajib koro-koro. Nanti ada kalau di anak-anak pengolahan pasti tahu yang ya gambar kayak gitu, orang lagi kayak bersih-bersih. Nah, itu namanya koro-koro. Buat menghilangkan noda-noda ataupun rambut yang jatuh di badan kita atau di baju pakaian kita.
Nah, seperti itu. Koro-koro itu biasanya kalau ini suka di waktu, ada di timer. Jadi pas koro-koro kita tuh di tab gitu, si mesin ada tab kayak gitu nanti di kaca sambil ngaca itu tuh. Tab sebesar 60 detik. Nah, set kita koro-koro dari mulai di atas ke bawah, di belakang kayak gitu sambil ngaca apakah ada kotoran ataupun semisal rambut yang di sini ada yang keluar itu nggak boleh karena kalau di pabrik itu ya. Jadi kayak gitu di pabrik pengolahan makanan tuh. Itu habis 1 menit. Habis itu mau masuk ke pabrik, mau masuk ke pabrik nih. eh, Dalam artian bukan masuk pabrik ini, maksudnya ke Gemba. Ke Gemba itu tempat kita bekerja. Nah, ke tempat kita bekerja itu ada pengecekan, semisal pengecekan suhu dan juga pengecekan alat-alat yang tidak boleh dibawa ke Gemba karena di pabrik pengolahan itu banyak yang tidak diboleh dibawa, misal salah satunya handphone dan juga peralatan perhiasan kalau perempuan kayak gitu ya, dan seperti itulah. Jadi kalau kalian mempelajari buku SSW pengolahan makanan itu pasti ada hal yang nggak boleh dilakukan ketika masuk ke pabrik pengolahan makanan. Itu seperti itulah nanti kalian kerja di Jepang. Jadi itu tuh kayak setsume atau kayak penjelasan bagaimana kalian harus mempersiapkan diri itu seperti itu. Mungkin karena kenapa ada SSW pengolahan makanan tuh ya. Nah, balik lagi ketika udah ini nih, semisal koro-koro terus ada pengecekan suhu dan pengecekan ya barang-barang yang tidak boleh dibawa, dan juga setelah itu biasanya langsung fingerprint. Fingerprint itu kalau di PT ku pakai fingerprint ya. Jadi beda beda perusahaan, beda cara ininya, absensinya ya. Kayak aku tinggal fingerprint. Nah, balik lagi tadi semisal masuk kita itu jam 7. Nah, biasanya kalau di Jepang itu kerjanya itu 9 jam. 9 jam itu 1 jamnya itu terpotong untuk istirahat ya. Untuk istirahat. Sebenarnya kita kerja itu 8 jam, tapi 1 jamnya itu tidak terhitung karena kan di Jepang itu ya kalian kerja dibayar, nggak kerja nggak dibayar kayak gitu. Nah, kita semisal contohnya masuk nih ke Gemba, habis itu udah koro-koro kayak gitu. Oh, tapi sebelum masuk ke Gemba, karena badan dan kondisi kita itu harus steril, maka sebelum masuk ke Gemba itu kita cuci tangan dulu. Cuci tangan. Pernah kalian lihat di buku kayak susunan 1 sampai 5 seperti misal mencuci tangan menggunakan air, habis itu menggunakan sabun, kemudian menghilangkan sabun, dan setelah menghilangkan sabun menggunakan disinfektan yang apa ya, penghilang bakteri kayak gitu, digosok-gosok lagi, kemudian dicuci pakai air. Nah, emang nanti pas kerja itu seperti itu makan waktu semisal 30 detik lah kayak gitu. Habis itu nanti dikeringkan, nggak boleh disusut pakai nggak boleh tangannya disusut pakai baju kerja seperti itu. Jadi apa ya, benar-benar diperhatikan kerapihan dan kesterilan makanan di Jepang ya. Nah, setelah itu habis itu tuh nanti kita masuk ke Gemba. Tapi pakai apron dulu, apron itu celemek ya. Biar ini tentunya nggak kotor ke baju mungkin ya, seperti itu pakai apron, dan juga pakai sarung tangan di sini juga sampai sini nih sarung tangannya. Nanti tuh ada kayak plastik kayak gitu dimasukin sampai sini, dan juga pakai ini sarung tangan biniru gitu ya, sarung tangan plastik yang tipis kayak gitu. Jadi kayak misalkan di pengolahan makanan tuh kayak kita menyentuh tangan tuh daging, bumbu-bumbu dan sebagainya kan itu harus steril. Jadi pakai sarung tangan vinil ataupun sarung tangan plastik kayak gitu. Dan itu tuh setiap semisal kita kerjanya di Gemba itu tentang lagi apa ya, bagiannya lagi memotong daging. Nah, setelah itu kalian contohnya memotong daging ikan.
ikannya, daging ataupun daging ayam ya. Ketika memotong daging ayam, beres memotong daging ayam, semisal mau memotong ikannya. Nah, si sarung plastik itu meskipun dalam hitungan menit ataupun ini karena beda jenis itu harus ganti sarung tangan. Makanya itu setiap hari itu bisa ganti sarung tangan 10 kali itu berarti. Dan kali semua orang, karena dari itu pemerintah perusahaan Jepang itu sangat memperhatikan kesterilan si makanannya ya. Oke, kayak itu udah masuk ke Gemba ya, misal. Nah, biasa kayak gitu. Di Gemba kerja, sebenarnya kalau kerja tuh suka gak kerasa. Misal masuk jam 7 ya, 7 udah istirahat, habis itu istirahat, pulang gitu. Jadi kerja di Jepang itu kalau apalagi di pengolahan makanan ya nggak kerasa sih waktunya ya. Setiap harinya tuh hari, waktu demi hari, minggu, udah 1 bulan kayak gitu. Jadi kerja di Jepang tuh seperti itu. Dan contohnya semisal kita berbicara tentang jam kerja di Jepang gitu ya. Semisal masuk tuh jam 7, tentunya kan 8 jam dan tambah 1 jam istirahat, berarti pulang itu jam 4-an. Nah, kita masuk jam 7, pulang jam 4. Nah, semisal kita lebih 5 menit itu terhitung lembur, bro. Itu tuh terhitung 5 menit itu diakumulasi dari semisal kita pulang lambat 5 menit dikali kita kerja semisal 20 hari. 20 hari, 20 kali 5 menit juga itu udah hampir 200 menit. Ya kan, sekitaran 3 jam lah, kurang 4 jaman kayak gitu. Itu contohnya. Tetapi di pabrik pengolahan makanan itu biasanya lemburannya kenceng ya, ada terus lah, ada, dan dalam artian bukan kenceng gimana ya, maksudnya tuh ada lah setiap minggunya ya, minimal semisal 20 jam per bulan lah gitu. Bahkan kalau di PT ku itu maksimal lemburnya itu sampai 60 jam. Jadi ada yang 50 jam, 60 jam ya, tapi nggak sampai 60 jam banget kayaknya. Dibatasi sampai 50 atau 55 jam lah. Nah, seperti itu guys. Nah, buat hitungan per jam berapa sih? Mungkin saya akan buat video terpisah ya tentang hitungan-hitungan per jam di Jepang kayak gitu ya. Nah, seperti itu guys, kerja di Jepang, cara absensi kayak gitu ya. Mulai dari masuk sampai akhir. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi gambaran kalian gitu, gimana sih kerja di Jepang gitu ya. Biar ada, nanti pas masuk ke masuk kerja di pengolahan makanan ya, khususnya di sini channel ini kayaknya saya akan membahas lebih ke pengolahan makanan ya, karena saya kerja di pengolahan makanan, tetapi tidak menutup kemungkinan saya akan membahas tentang bidang-bidang pekerjaan lain yang ada di Jepang ya. Tentunya semisal saya tanya-tanya ke teman saya yang kerja beda, bukan pengolahan makanan ya teman-teman. Seperti itu teman-teman yang sudah menonton, pokoknya terima kasih banget ya. Dan kalian yang masih belajar, semangat terus, pokoknya semangat kerja keras tidak akan mengkhianati hasil, nanti semua indah akan pada waktunya ya. Pokoknya semangat terus belajar, jangan kalian jika ingin pergi ke Jepang ya. Dan buat kalian yang ingin bertanya, bisa DM di Instagramku di Apriliandirian, ataupun juga silahkan di kolom komentar tak bertanya langsung, nanti saya akan jawab ya. Dan juga kalaupun ini ada request video apa yang harus saya buat untuk kedepannya, silahkan tulis di kolom komentar guys. Terima kasih sudah menonton, see you on the next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.